Anda melihatnya seperti apa sih dampak utang yang cukup signifikan ini sebenarnya, khususnya dari BUMN karya terhadap kalau kontribusi terhadap perekonomian? Karena kan memang kalau kita bicara hutang BUMN ya banyak juga tersebar di banyak artikel yang memang cukup besar dan besarannya juga cukup banyak begitu. Ini seperti apa nih Pak Tauhid? Ya, kalau sebuah apa namanya BUMN, terutama infrastruktur dibangun dan kemudian di daerah tersebut menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, saya kira memang satu sisi pasti akan menumbuh kembangkan ekonomi di daerah tersebut ya dari sisi itu. Tetapi kalau misalnya banyak infrastruktur yang dibangun, tetapi katakanlah tidak banyak perkembangan ekonomi yang terjadi, maka kerugian ekonomi bisa saja jauh lebih besar. Begitu ya. Karena tadi infrastruktur sudah rugi, kemudian ekonominya tidak bergerak, ini yang kemudian bisa 2 kali lipatnya. Begitu. Saya kira memang bagi daerah-daerah yang katakanlah tidak memiliki sumber dana untuk pembangunan infrastruktur, memang ada dua sumber, apakah menggunakan APBN secara langsung atau katakanlah BUMN melalui penugasan. Nah, problemnya adalah sebuah badan usaha juga diingat dua fungsi. Satu memicu pertumbuhan ekonomi, yang kedua harus mengejar untung. Nah, ini yang seringkali ya penugasan itu seringkali membuat rugi, yang kemudian memang kalau kita lihat dalam jangka pendek sulit BUMN karya ini bisa mencapai titik kesehatan keuangan yang baik. Karena memang dalam 5 tahun ini push untuk penugasan yang sangat banyak. Karena memang ada PSN-PSN yang kemudian menjadi prioritas untuk dibangun sampai 2024. Meskipun skemanya harus melalui utang yang cukup besar. Nah, utang ini memang kalau kita lihat dampak ekonominya seperti apa. Kalau misalnya katakanlah ada kemampu bayaran dari BUMN tersebut bisa membayar utang, maka saya kira itu bisa positif. Tetapi saya kira kalau misalnya tidak mampu bayar, kemudian uang tersebut yang tadinya bisa digunakan untuk katakanlah kegiatan lain yang lebih bermanfaat, maka uang itu bisa sangat merugikan. Saya kira memang tergantung tadi apakah memang pilihan infrastrukturnya sebenarnya mendorong pertumbuhan ekonomi atau tidak, atau sekedar tadi ya hanya merupakan janji politik. Nah, ini yang saya kira harus dipisahkan. Nah, memang kita belum tahu mana yang infrastruktur manfaat atau tidak, tapi bisa kita lihat lah beberapa infrastruktur misalnya saja di Sumatera sampai saat ini memang belum sampai ke pertumbuhan ekonomi karena masih belum selesai, atau misalnya industri belum bergeser ke Sumatera begitu ya. Nah, ini butuh waktu banyak. Nah, ini yang saya kira mungkin saat ini secara ekonomi belum begitu bermanfaat, dan secara finansial pasti rugi karena velocity daripada kendaraan dan sebagainya masih relatif kecil untuk membayar ya pemeliharaan ataupun kewajiban-kewajiban utangnya begitu. Nah, yang saya kira memang ada jebakan utang ketika katakanlah untuk agar sehat Ya. dari proyek-proyek penugasan adalah melalui ya ada penugasan baru atau memang ada 1-2 proyek infrastruktur yang bisa menjadi sumber pembayaran mereka begitu. Berapa emiten-emiten BUMN pun juga listing di Bursa Efek Indonesia, walaupun mungkin BUMN nggak semuanya begitu ya listing di Bursa Efek Indonesia. Beberapa yang tercatat ada emiten-emiten karya yang artikelnya juga cukup banyak dan bisa kita baca dengan hutang yang cukup besar gitu ya. Nah, ini Anda melihatnya seperti apa sih dari sisi kinerja yang selama ini running gitu dan kontribusinya cukup besar terhadap market kita nih seperti apa sih si BUMN emiten BUMN ini, Mas Reza? Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya memang dari segi industrinya aja sudah cukup sulit ya. Memang industri infrastruktur, pembangunan infrastruktur, jalan, tol, dan lain sebagainya itu memiliki margin keuntungan yang cukup tipis kalau dari sisi keuangannya. Sehingga ini memerlukan arus kas yang cukup baik, pengelolaan arus kas yang cukup baik. Sehingga kalau misalnya dari sisi arus kas yang masih kurang baik dan juga dari sisi permodalan juga kurang kuat, ini memerlukan utang seperti yang diperlukan untuk perusahaan-perusahaan BUMN karya untuk dapat mengerjakan proyek-proyek ini. Dan juga kita tahu bahwa memang BUMN karya itu saat ini juga cukup gencar sejak era Jokowi ini dengan adanya banyak pembangunan jalan tol, sehingga ini menyebabkan kinerja keuangan dari perusahaan-perusahaan BUMN karya juga cukup sulit lah, cukup berat saat ini dengan adanya banyak pembangunan ini, sehingga tentu saja ini menyebabkan adanya peningkatan tingkat utang yang
dari tahun ke tahunnya itu semakin tinggi dan kita lihat bahkan rasio utang UAS kita itu sampai menyentuh berkali-kali lipat dari rasio modalnya sehingga secara DER rasio, debt to equity ratio ini akan cukup berbahaya mengingat secara arus kas juga kurang baik. Seperti apa itu kemudian berdampak terhadap valuasi, fair value, kemudian juga respon pasar terhadap kinerja yang ada, Mas Reza? Ya itu tentunya juga akhirnya ke market itu juga berdampak cukup negatif. Market juga khawatir dengan investasi yang dilakukannya sehingga kita lihat dari saham UAS kita juga saat ini sedang berada di masa suspensi sehingga tidak dapat diperdagangkan. Itu juga berdampak cukup signifikan karena mungkin investor yang masih memiliki itu juga tidak dapat exit, tidak dapat melakukan penjualan sehingga terjebak lah istilahnya di saham UAS kita. Nah inilah yang menjadi kekhawatiran investor-investor sehingga di beberapa saham lainnya seperti Adikarya dan juga Wika itu juga mengalami penurunan atau mungkin pasar melakukan penjualan karena khawatir di harga saat ini apabila mereka terkunci dengan adanya suspend ini akan menyebabkan mereka tidak dapat melikuidasi dari asetnya. Oke, karena memang sudah sampai ke taraf suspensi ya. Jadi untuk pemegang saham pun juga agak repot sebenarnya gimana caranya begitu ya untuk bisa out dari kondisi dan situasi seperti ini karena adjustmentnya dari market, dari pasar modal gitu ya. Sementara kita tunggu perbaikan kinerja, tadi Pak Arya mengatakan bisa kurang lebih 3 tahun katanya untuk ada perbaikan. Nih Pak Tauhid, Anda ada komentar akan butuh waktu 3 tahun tadi kalau statement Bang Arya ya untuk emiten BUMN ini mungkin akan berada pada kategori kinerja yang cukup baik begitu ya. Dan seperti apa sih kemudian dari sisi nasional kan kita berharap sebenarnya perusahaan-perusahaan yang di bawah badan usaha milik negara ini bisa juga cukup kuat berkontribusi terhadap perekonomian, apalagi di kondisi saat ini nih Pak Tauhid. Saya kira begini, kalau 3 tahun saya kira terlalu cepat ya, karena sampai tahun depan masih ada penugasan, apalagi nanti pemerintahan baru kemungkinan juga akan menggunakan skema yang sama ya. Kalau ada penugasan, maka akan membuat lebih panjang lagi nih masa penyehatannya begitu ya. Salah satu syarat sehat adalah ya tadi mengurangi penugasan yang secara finansial rugi dan mengambil proyek-proyek yang sehat karena punya beban ya. Misalnya saja banyak BUMN karya yang mengalami gagal investasi sehingga mereka harus katakanlah membayar pemeliharaan biaya dan sebagainya yang jauh lebih besar, atau banyak proyek yang sudah selesai tapi tidak bisa dijual. Kalau dijual dia rugi, ketika rugi maka bisa masuk masalah hukum. Nah ini yang kemudian menjadi serba salah begitu ya. Saya kira memang kalau lihat dari struktur utangnya, banyak utang yang jangka menengah dan panjang gitu ya. Ini yang kemudian memang hanya bisa sehat kalau misalnya ya penugasan itu harus dikurangi secara drastis, dan challenging-nya apakah nanti presiden yang baru juga mau mengambil sikap seperti itu begitu, karena ada katakanlah rancangan-rancangan yang kemudian masuk untuk penugasan baru begitu. Nah ini yang harus dijawab, dan tentu saja tadi disampaikan juga bahwa untuk katakanlah membayar kewajiban dan sebagainya akhirnya menerbitkan surat utang dengan bunga yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah ini yang merupakan risiko terbesar ya, yang saya kira memang untuk menjadi sehat saya kira jauh lebih lama dari apa yang tadi disebutkan, Mas.